Bisa bahasa Jawa? Dikit-dikit bisa. Coba. Oke. Coba. Halo Re, ojo lali. Tonton ya. Pada kanal YouTube Cerita Untungs, ada seorang perempuan WNA bernama Ulia Naci. Ia berasal dari keluarga Kristen yang taat. Namun, 2 tahun sebelum menikah, Ulia Naci merasa terpanggil untuk memeluk agama Islam. Sosok Uli, perempuan asal Rusia yang cukup lama tinggal di Indonesia ini mencuri perhatian warganet. Pasalnya, perempuan satu ini menjadi salah satu selebgram di Instagram dengan nama @ulianaci, berjumlah pengikut 200 ribuan. Ia menjadi model dan berteman dengan beberapa selebgram seperti Dara Arafah, Vicky Elaidrus, dan juga Sandi Purnamasari. Ulianaci menjalani pendidikannya di Indonesia dan tinggal di sebuah asrama. Di sana, ia bertemu dengan teman-teman yang mayoritas beragama Muslim. Ulianaci merasa tertarik dengan budaya dan nilai-nilai Indonesia yang kaya. Suatu hari, Ulianaci memutuskan untuk pergi jalan-jalan dengan menggunakan bandana untuk melindungi kepala dari panas terik matahari. Namun, dalam perjalanan, kepalanya semakin terasa panas. Ulianaci kemudian meminta bantuan kepada salah satu temannya yang beragama Muslim untuk memakaikan bandana tersebut seperti memakai hijab. Waktu aku dede nyusul ke Rusia gimana? Happy nggak? Happy, soalnya ayahku dulu kan aku mualaf ya. Jadi dia kan bingung kan. Yang lain kan banyaknya Kristen ya, jadi dia kan bingung gimana aku kan nggak cocok sama budaya agama lain kan nggak bisa, terus dia kayak bingung gimana nanti pasangannya Uli gitu. Oh, tapi kalau boleh tahu Uli itu berarti mualaf kan ya? Iya. Mualafnya itu kapan? Waktu aku masih di asrama. Berarti pas di Bandung, iya. Uli memutuskan untuk mualaf. Kenapa sih? Karena kayak aku merasa selama aku hidup itu kayak ada yang kurang gitu. Terus apa yang membuat punya Uli jalan yang benar gitu? Apa yang membuat Uli pertama kali tertarik untuk belajar agama Islam? Yang pertama aku mulai pakai kerudung, tapi aku belum tertarik ya. Oh, belum convert tuh saat itu? Belum. Cuma pakai kerudung aja? Waktu itu kan kita jalan-jalan sama anak-anak asrama banyak, terus waktu itu di sawah, aku kepanasan. Terus kan aku pakai bandana, jadi dibuatkan kerudung gitu, bandananya kan besar ya. Terus dibuatkan kerudung, terus kayak semuanya bilang, oh Uli cantik ya. Terus aku lihat kok iya kayak cocok gitu ya. Jadi kayak dari luar ya, mulainya dari luar, terus akhirnya tertarik kayak sama dalam gitu. Sama temanku kan diajari. Aku soalnya nanya, memang prinsipnya Islam itu apa bedanya gitu. Terus aku dijelasin gitu. Oh, tapi sebelumnya aku kayak suka cocok gitu ya, merasa oh ya benar kayak gini benar gitu. Oh, tapi sebelumnya sempat tahu Islam nggak? Selama di Rusia atau apa sempat? Iya, tapi tentang prinsip sama konsepnya belum tahu. Iya. Tahunya mungkin dari berita gitu ya. Masya Allah, Allah aku ya. toleran aja kan dulu. Aku lihat orang pakai kerudung, apa kan pilihannya orang, agamanya orang. Iya, gitu. benar-benar. Aduh, Masya Allah ya. Itu juga ya, menarik juga ya. Kita pikir karena Mas mau nikah, Maulana gitu, karena mau nikah gitu. Katanya memang menemukan sendiri ya, gitu. Nah, terus gimana waktu kemudian mualaf, keluarga dikasih tahu? Keluarga belum dikasih tahu, tapi waktu aku pulang, soalnya aku takut mereka stres, tapi kita tuh nggak bisa ngobrol kayak panjang gitu. Tapi keluarga aku itu nggak agamis banget, nggak permasalahin lah ya. Oh, santai gitu ya, kayak ateis gitu. Oke, sih. Jadi bebas aja gitu. Jadi nggak praktis banget. Tapi pas kamu balik ke Rusia, kamu masih pakai hijab kamu? Masih pakai. Terus pas mereka jemput, orang tua kamu jemput, shock nggak mereka? Shock, tapi nggak terlalu show. Biasa soalnya aja gitu. iya. Nah, berarti ketika Mas Maulana datang nih, kan iya Mas Maulana dengan agamanya Muslim yang udah sama-sama kamu, terus keluarga kamu gimana? Karena kan pasti ya orang tua itu kan mau ngelepasin anaknya gitu ya ke negara orang, terus awalnya cuma mau pendidikan, sekolah doang, ternyata kali ini datang lagi ke Indonesia malah niatnya untuk menikah gitu. Nah, keluarga gimana tanggapannya? Kalau ayahku kan merasa kayak auranya bagus ya, jadi dia ya senang gitu. Jadi ketemunya yang jodohnya aku kayak gitu senang. Oke. Tapi mau sebenarnya orang tuanya tuh baik-baik semua ya sebenarnya. Iya, benar. Dia juga aja masku itu mancing gitu. Oh. Jadi emang udah kayak udah berkomunikasi tanpa bahasa gitu ya. Oh, ini body language. Oh, jadi
speech, body language. Iya. Meskipun Mas itu kan nggak paham ya, ayahku tetap ngomong Rusia. Oh, tetap bahasa Rusia Jarno aja gitu ya, biarin gitu. Oh, terus suami kamu masnya senyum-senyum kadang aja. saya paham, kadang enggak ya. Setelah mengenakan hijab untuk pertama kalinya, Ulianaci merasa nyaman dan tenang. Meskipun belum resmi menjadi seorang muslim, keputusan Ulianaci untuk memakai hijab membuatnya semakin tertarik untuk mendalami agama Islam. Ulianaci mulai mencari tahu tentang Yesus dan Nabi Muhammad, serta prinsip dan konsep dalam Islam. Untungnya, sejak berada di Indonesia, Ulianaci telah berhenti mengkonsumsi alkohol. Ia pun menyadari bahwa nilai-nilai yang dianut keluarganya, terutama neneknya, memiliki kesamaan dengan prinsip-prinsip Islam. Semakin hari, kepercayaan Ulianaci terhadap Islam semakin menguat. Akhirnya, dengan tekad yang kuat, Ulianaci memutuskan untuk memeluk agama Islam dengan disaksikan oleh teman-teman asramanya. Beruntung, keluarga Ulianaci memiliki pikiran terbuka dan sudah terbiasa bersahabat dengan orang-orang Muslim. Namun, sang ayah Ulianaci merasa khawatir bahwa Ulianaci mungkin akan dijauhi oleh masyarakat di Rusia yang belum mengenal Islam secara mendalam. Meskipun demikian, Ulianaci tetap memilih untuk memakai hijab. Keputusannya ini terinspirasi oleh melihat seorang wanita berhijab yang dengan berani tetap mempertahankan identitasnya meskipun seringkali dilihat dengan aneh oleh mayoritas warga Rusia. Wanita tersebut juga selalu berusaha untuk melaksanakan sholat di masjid dengan tekun. Perlahan tapi pasti, teman-teman Ulianaci yang berasal dari Rusia mulai menghormati keputusannya. Mereka melihat keberanian Ulianaci dalam menjalani agama barunya dan mulai memahami bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan cinta, toleransi, dan kedamaian. Kisah perjalanan Ulianaci memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya menghormati pilihan agama seseorang dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Semoga kisah Ulianaci dapat menginspirasi kita semua untuk menyebarkan kebaikan dan tetap hargai agama lain. Share ke teman-temanmu dan jangan lupa subscribe.